Pertemuan keduanya dengan Bobby berubah menjadi dramatis setelah Bobby mengatakan kepada Asih bahwa dirinya baru saja bangun dari koma setelah dia ditembak jikenya. Sosial media adalah salah satu hal yang kita tidak bisa lepaskan dari kehidupan kita saat ini. Di dalam sosial media kita bisa melakukan berbagai hal seperti berjualan, berkenalan dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung, dan banyak lagi hal yang bisa dilakukan di dalam sosial media. Namun, sosial media ini bak pisau bermata dua, di mana kelebihan dari sosial media ini bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan orang lain seperti catfishing. Catfishing adalah kegiatan penipuan yang dilakukan oleh individu di dunia daring yang bertujuan untuk menipu individu lain dan biasanya terjadi dalam konteks hubungan romantis. Banyak sekali kasus catfishing yang sudah terjadi. Salah satunya adalah kasus catfishing yang terjadi kepada seorang wanita yang bernama Kirat Asih. Jenis catfishing yang terjadi kepada Asih ini cukup unik. Biasanya catfishing dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara material terhadap korbannya, tapi selama Asih di tahap ini, pelaku catfishing tidak pernah meminta uang sama sekali. Kasus dari Asih ini adalah kasus catfishing yang durasinya tergolong cukup lama, yaitu 8 tahun. Selain itu, pelakunya juga membuat 60 identitas palsu untuk mengelabui Kirat Asih. Sebelum kita melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu, karena kedepannya kita akan lebih banyak membahas kasus kejahatan-kejahatan yang lebih menarik lagi. Gimana? Udah di-subscribe? Kalau udah di-subscribe, langsung aja kita masuk ke TKP. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where Semua berawal di tahun 2009 ketika Kirat Asih, seorang presenter radio berusia 29 tahun di stasiun Punjabi, mendapatkan pesan di Facebook dari mantan pacar sepupu Asih yaitu Bogal yang bernama JJ. Dia menghubungi Asih untuk meminta bantuannya membujuk Bogal yang saat itu sedang marah kepadanya. Komunikasi antara Asih dan JJ ini berjalan biasa saja sampai kematian JJ yang misterius dan tiba-tiba pada Agustus 2010. Bogal, sepupu Asih saat itu memberitahu bahwa JJ meninggal karena sebuah alergi. Bogal juga memberikan kontak saudara laki-laki JJ yang bernama Bobby agar dia bisa mengirim bela sungkawa. Komunikasi Asih dengan Bobby yang awalnya hanya bertujuan untuk mengucapkan bela sungkawa saja, kali ini berubah menjadi lebih kasual lagi. Bobby sering sekali memberikan perhatian kepada Asih lewat pesan-pesan yang dia kirimkan. Dan mereka juga sering sekali curhat tentang masalah mereka masing-masing. Asih juga sering curhat ke Bogal mengenai kedekatannya dengan Bobby. Asih menceritakan bahwa dia sedikit mengenalnya karena mereka memiliki beberapa teman yang sama dari komunitas Sikh dan Kenya India di Inggris. Berdasarkan profil Facebook Bobby, Asih dan dia pernah pergi ke acara yang sama dan bahkan mereka berdua memiliki tanggal lahir yang sama. Dengan detail-detail seperti itu yang tercantum di laman Facebooknya, membuat Asih tidak punya alasan untuk mencurigai atau meragukan Bobby. Asih juga mendapatkan kesan bahwa niat Bobby murni platonis dan tidak berusaha untuk merayunya. Karena Bobby memberitahu dia bahwa dia sudah menikah saat itu dan istrinya sedang mengandung anak pertamanya. Asih dan Bobby terus berkomunikasi secara virtual selama 5 bulan berikutnya, dan ketika pernikahan Bobby kandas, Asih selalu ada di sampingnya untuk mendengarkan dan mensupport Bobby. Keanehan mulai muncul ketika tahun 2011 Asih bertemu Bobby secara langsung saat berada di pesta sahabatnya di sebuah klub di kota Brighton. Seperti biasa, ketika bertemu teman, Asih menghampiri Bobby untuk menyapanya.
Tapi saat itu respon yang diberikan Bobby tidak seperti apa yang diharapkan Asi. Bobby saat itu tampak kebingungan dan tidak mengenalnya. Asi yang tampak terkejut dengan sikap Bobby berpikir mungkin sebab Bobby tidak mengenalinya hari itu karena dia sedang mabuk. Setelah kejadian ini, komunikasi keduanya berhenti dan Bobby diduga pindah ke Australia dan bertunangan dengan pasangan barunya. Tapi Asi dan Bobby kembali berhubungan di akhir tahun 2013. Bobby menghubungi Asi dengan harapan bisa menghidupkan kembali persahabatan mereka yang sudah lama putus. Pertemuan keduanya dengan Bobby berubah menjadi dramatis setelah Bobby mengatakan kepada Asi bahwa dirinya baru saja bangun dari koma setelah dia ditembak jikenya. Dia memberitahu Asi bahwa dia telah kehilangan ingatannya dan dia memberitahu kepada Asi bahwa dia sangat merindukannya. Sebetulnya sebelum Bobby menghubungi Asi sudah tahu tentang kecelakaan Bobby lewat akun berita yang ada di sosial medianya. Selama masa ini, Asi juga masih berkonsultasi ke Bogal tentang hubungan mereka berdua. And my cousin was actually there at the time, and she was reporting things back to me as well. Every South Asian person from Kenya will have had somebody in their family that's been affected by something like that. Setelah mereka melanjutkan komunikasi, kondisi Bobby mulai memburuk beberapa minggu kemudian. Pada tahun 2014, Asi yang baru bangun tidur terkejut dengan sebuah pesan yang mengatakan bahwa Bobby telah meninggal dunia. Tidak lama setelah itu, dia dimasukkan ke dalam sebuah grup yang berisikan 39 orang yang semuanya berduga atas meninggalnya Bobby. Tapi anehnya, setelah beberapa bulan kematian dari Bobby, Asi kemudian mendapatkan sebuah pesan dari Bogal yang memberitahunya bahwa sebenarnya Bobby masih hidup dan saat ini dia sedang mendapatkan perawatan di sebuah rumah sakit yang berada di kota New York. Sekaligus dia juga mendapatkan program perlindungan saksi. Setelah mendapatkan kabar ini dari Bogal, Asi menjadi lebih lega meskipun masih ada kejanggalan di dalam benaknya. Komunikasi Asi dan Bobby menjadi semakin intens meskipun mereka dipisahkan benua Atlantik. Kondisi Bobby semakin parah. Sekitar tahun 2014 sampai 2015, Bobby kembali jatuh sakit. Dia mengatakan kepada Asi bahwa dia mengalami pembekuan darah, stroke, dan lumpuh sebagian. Bobby juga bercerita kalau saat itu pernikahan keduanya juga sedang bermasalah. Ini kalau diibaratkan seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Apes banget sih Bobby. Karena hubungan mereka menjadi lebih dekat setiap harinya, Bobby pun mulai memiliki rasa suka kepada Asi. Kemudian, Bobby menyatakan cintanya kepada Asi, tapi saat itu Asi menolak cinta dari Bobby. Konsultan medis yang diduga merawat Bobby memberitahu Asi kalau pasiennya itu sedang berada di masa-masa kritisnya dan nyawanya tinggal hitungan bulan. Setelah mendengar kabar itu, dia kemudian mempertimbangkan permintaan Bobby untuk menjadi pacarnya. Karena Asi memiliki sifat yang lembut dan dia ingin mewujudkan keinginan pria sekarat itu, dia kemudian menerima Bobby untuk menjadi pacarnya. Kemudian mereka meresmikan hubungan mereka di hari Valentine 14 Februari 2015. Dia mengatakan alasannya menerima Bobby bukan karena dia suka sama Bobby, tapi karena dia kasihan kepadanya. Dengan Asi di sampingnya yang selalu menemani dan mendukungnya, kondisi Bobby pun mulai membaik. Selama berpacaran, Bobby juga sering mengirimkan bunga ke rumah Asi serta memberi hadiah seperti anting-anting dan liontin. Dengan treatment yang diberikan Bobby kepadanya, perasaan Asi pun mulai luluh dan dia mulai jatuh cinta kepada Bobby. Pasangan itu sering berkomunikasi siang malam. Tetapi mereka tidak pernah berkomunikasi secara langsung, bahkan ketika mereka membicarakan hal yang bersifat seksual. Asi juga mulai merasa janggal karena Bobby selalu menolak ketika diajak untuk video call. Alasan Bobby pun juga cukup klise. Dia mengatakan kamera HP-nya sedang rusak dan setiap kali dia diminta untuk memperbaiki kameranya, dia selalu memberikan alasan-alasan yang berbelit-belit.
And on top of that, the fact that he was under witness protection allowed the catfisher to convince Kirat that there were even more restrictions on how he was able to communicate. People questioned me, why didn't you do a video call? We weren't allowed to. We weren't even allowed to. I could share photos of me with him, but he wasn't allowed to have photos of himself. Seiring berjalannya waktu, interaksi Bobby dengan Asih menjadi semakin mengontrol, dan dia menjadi semakin posesif terhadap Asih. Asih mengatakan dia akan menahan diri dari kontak fisik dengan teman-temannya, bahkan yang perempuan sekalipun, karena takut membuat Bobby kesal dan membuatnya marah. Akibat Asih selalu menuruti sikap posesif Bobby, akhirnya dia berhenti dari pekerjaannya karena dia merasa sangat stres. Asih juga kehilangan banyak berat badan dan wajahnya terlihat pucat sehingga mengejutkan teman-temannya. Mereka yang melihat keadaan Asih yang semakin menyedihkan kemudian menyarankan agar dia segera putus dari Bobby karena hubungan mereka sudah terlalu toksik. Tidak hanya itu, Asih juga menemukan foto Bobby bersama wanita lain. Setelah Asih menanyakan foto ini kepada Bobby, Bobby langsung mengaku berselingkuh tanpa babi bu. Asih juga sempat berpikir untuk bunuh diri karena dia tidak menyangka Bobby tega melakukan hal itu kepadanya. Di sini kembali ada kejanggalan yang tidak disadari Asih. Jika benar Bobby selingkuh, kenapa dia bisa seceroboh itu memposting fotonya di medsos dan dia juga langsung mengakui kalau dia selingkuh tanpa perlawanan apapun, seolah-olah dia mencoba untuk menghindari sesuatu. Asih sebenarnya sudah beberapa kali ingin mengakhiri hubungan toksiknya bersama Bobby. Tapi dia takut kalau dia memutuskan Bobby, dia akan sedih dan kesehatannya akan semakin memburuk. Setelah beberapa kali ingkar janji untuk bertemu Asih secara fisik, Bobby mengatakan dia akhirnya sudah cukup sehat untuk meninggalkan New York menuju London untuk bertemu dengannya pada Februari 2018. Asih yang bersemangat bahkan pergi ke bandara London untuk menjemput Bobby. Tapi keinginannya bertemu Bobby kembali pupus. Karena Bobby memberinya alasan bahwa dia masih belum siap untuk bertemu dengan Asih. Bobby terus dengan rentetan alasannya menolak untuk bertemu Asih. Dan pada saat yang sama, keluarganya menyuruh Asih untuk memutuskan Bobby dan tidak memaksanya untuk bertemu dengannya. Broken my heart, shattered my dreams. I thought you loved me. I love you, but I can't do this. I can't be pushed aside while you think when I'm supposed to be a part of your life. Asih yang desperate ingin ketemu kekasihnya itu akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan detektif swasta untuk mendapatkan alamat rumah Bobby. Asih memutuskan untuk pergi ke alamat yang diberikan oleh penyidik swasta dan berhenti di pintu depan rumah Bobby dan mengetuk pintu rumahnya. Ketika Bobby membuka pintu, dia kelihatan bingung dan tidak mengenali Asih sama sekali seperti di pertemuan pertama mereka. Berusaha untuk mengingatkan Bobby, Asih mulai menyebutkan semua hal yang dia ketahui tentang Bobby selama bertahun-tahun dan dia mencantumkan semua nama orang yang diketahui pasangan itu. Tapi tetap saja Bobby masih tidak mengerti apa maksud dari Asih. Asih yang putus asa kemudian menelepon Bogal untuk meminta bantuannya seperti yang pernah dilakukan Asih sebelumnya selama hubungannya dengan Bobby. Setelah itu, Bogal menyuruh Asih untuk meninggalkan Bobby sendirian. Saat Asih sedang sibuk untuk membuat Bobby mengenalinya, seorang wanita yang merupakan istri dari Bobby keluar untuk menghampiri Bobby. Tapi Asih masih saja tidak sadar kalau ada banyak sekali kejanggalan dan dia malah menyimpulkan kalau Bobby selingkuh lagi. Setelah kejadian ini, Asih memutuskan untuk melapor ke kantor polisi ditemani Bogal. Pada tanggal 11 Juni 2018, Bogal mengatakan kepada Asih kalau dia ingin ke rumah Asih untuk bekerja dengannya. Ketika sampai di rumah Asih,
dia kelihatan sedang bertengkar dengan saudara laki-lakinya di dalam mobil. Bogal yang ditemani kakaknya kemudian menghadap Asih dan berkata, "Itu semua saya, Bobby adalah saya, dan saya adalah Bobby." Asih tidak langsung memahami kata-kata Bogal meski berkali-kali Bogal mengulanginya. Bogal juga mengucapkan kalimat yang sama saat Asih menyebutkan beberapa nama lain. Dan akhirnya kebenaran terungkap. Bogal mengaku selama ini dia juga berpura-pura menjadi orang lain, mulai dari JJ, Bobby, keluarga Bobby, semua orang yang ada di grup kematian Bobby di Facebook, dokter Bobby, terapis Bobby, sampai akun berita yang mengabarkan penembakan Bobby di Kenya, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya terungkap bahwa Bogal sudah menyamar menjadi 50 orang lebih dalam kurun waktu 8 tahun. Asih mengatakan pada saat Bogal mengakui tindakannya, dia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi penyesalan dan dia tidak pernah mengucapkan kata maaf. Bogal juga tidak pernah menyebutkan motivasinya untuk melakukan hal gila itu. Kemudian dia melaporkan kasus catfishing ini ke kantor polisi negara Inggris. Tapi mereka tidak memproses laporan itu dan mengatakan kepadanya, "Kamu bukanlah korbannya, tapi Bobby yang asli adalah korban sebenarnya." Polisi telah memberitahu Asih bahwa apa yang terjadi kepadanya bukanlah kejahatan. Pada tahun 2020, Asih mengajukan gugatan perdata melawan Bogal atas pelecehan, penyalahgunaan informasi pribadi, dan pelanggaran perlindungan data. Asih kemudian memenangkan gugatan perdata terhadap Bogal pada Juni tahun 2021. Kasus perdata diselesaikan di luar pengadilan, dan di antara penyelesaian itu ada surat permintaan maaf dari Bogal kepada Asih. Namun, kasus pidana belum diajukan terhadap Bogal karena catfishing bukanlah tindakan pidana di Inggris. Menurut laporan online, Bogal saat ini adalah seorang bankir dan tinggal bersama orang tuanya di barat laut London. Sementara, Asih saat ini masih menjadi pembawa acara radio di Desi Radio UK. I just can't understand how people don't see this as a crime. There were so many things that were wrong. Why are people asking, well, you know, what was wrong with you? There was nothing wrong with me. What was wrong with the perpetrator? I hope it never happens to you. I hope it never happens to anyone that you love.